Yang sama-sama kita hormati Imam Masjid Agung Al-Barkah Al-Mukarram Kiai Haji Lili Ghazali, jamaah Masjid Agung Al-Barkah yang kami muliakan, dan juga seluruh pengurus DKM Masjid Agung Al-Barkah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, marilah pada kesempatan ini sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, anugerah semuanya yang Allah berikan kepada kita, minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga tak lupa kita sampaikan selawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah sekalian, pada suatu ketika Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya. Namanya seorang guru berkumpul ngobrol sama temannya, tentunya ada hikmah yang bisa dipetik. Dalam kesempatan itu Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya. Ada 6 pertanyaan yang disampaikan. Pertama, apa yang paling dekat? Kata Imam Ghazali kepada muridnya. Muridnya ada yang menjawab, yang dekat itu orang tua, guru. Yang lain lagi menjawab, yang dekat itu saya dengan guru. Tapi Imam Ghazali menjawab, yang paling dekat itu adalah mati. Mati itu mengintai kita setiap saat. Karena kita nggak lihat, kita nggak tahu, jadi kita biasa-biasa aja. Kalau saya mengintai bapak-bapak, berarti posisi saya sangat dekat dengan bapak-bapak. Saya pastikan bapak hari ini pasti pakai baju apa, duduk atau berdiri, dalam keadaan sakit atau enggak, karena itu sedang mengintai. Nah, maut, mati senantiasa mengintai kita. Karena itu sangat dekat jaraknya. Mari kita persiapkan diri kita untuk menghadapi mati. Yang kedua, Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, apa yang paling jauh di dunia ini? Muridnya menjawab, yang jauh negeri Cina, guru. Ada lagi yang menjawab, yang jauh itu Masyriq wal Maghrib, bainal Masyriq wal Maghrib, itu jauh. Imam Ghazali membenarkan jawaban muridnya, benar. Tapi yang paling jauh adalah masa lalu. Masa lalu nggak bisa kita kejar dengan kendaraan sehebat apapun, dengan kereta secepat apapun, dengan pesawat jet secepat apapun. Masa lalu yang telah berlalu itu nggak bisa kita kejar dan nggak bisa kita lampaui. Karenanya hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan. Karena pada hakikatnya itu waktu cuma 3. Kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Kemarin atau masa lalu kita udah nggak bisa berubah apa-apa. Hari ini atau sekarang ini kita manfaatkan. Kita masih bisa beribadah pada Allah, kita masih bisa melaksanakan perintah Allah, kita masih bisa meninggalkan larangan Allah, laksanakan. Dan yang ketiga adalah masa itu yang akan datang atau besok kita juga nggak tahu. Besok kita masih hidup atau enggak, kita sakit atau sehat kita nggak tahu. Jangankan besok, kita keluar dari masjid ini pun kita nggak tahu keadaan kita seperti apa. Karena itu manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, pertanyaan Imam Ghazali kepada muridnya adalah, apa yang paling berat? Jawab muridnya, ada yang dengan gegap gempita mengatakan, besi Tuan Guru berat. Ada yang bilang baja berat. Ada yang bilang gunung Uhud kalau ditimbang berat. Imam Ghazali menjawab, mengiyakan, benar itu berat. Tapi yang paling berat adalah memegang amanah.
Kita nggak sadar kadang-kadang dalam diri kita, dalam tubuh kita ini ada amanah semuanya. Tangan ini ada amanahnya, mata kita ini ada amanah yang Allah titipkan, hidung, mulut, kaki, semua itu amanah yang Allah titipkan kepada kita. Karenanya kita jaga, pergunakan tangan kita untuk memegang hal-hal yang halal, jangan untuk memegang hal-hal yang haram. Mulut kita jaga untuk berucap yang baik, hidung kita manfaatkan untuk mencium yang halal, tidak mencium yang haram. Mata kita gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk memandang hal-hal yang baik. Kaki kita gunakan untuk melangkah ke masjid, ke majlis taklim, jangan ke tempat-tempat yang maksiat. Itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Istri, anak, harta, kekayaan, jabatan itu juga amanah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Jaga semuanya. Yang keempat, pertanyaan Imam Ghazali kepada muridnya adalah apa yang paling ringan? Muridnya menjawab kapas, ada lagi yang menjawab angin, ada juga yang menjawab daun kering. Itu ringan. Imam Al-Ghazali mengiyakan, betul, semua itu ringan. Yang paling ringan adalah selain itu semua meninggalkan sholat. Kita nggak sadar kadang-kadang, termasuk saya juga nggak sadar. Waktu zuhur istirahat kita manfaatkan untuk makan siang, kita manfaatkan untuk nongkrong atau ngobrol dengan teman-teman. Tahu-tahu waktu asar tiba, astagfirullahaladzim, belum sholat zuhur, lagi enak di hadapan laptop, depan komputer, nikmatnya kerja. Tahu-tahu waktu asar, astagfirullahaladzim, belum zuhur. Lagi enaknya tidur, tiba-tiba bangun jam 9, astagfirullahaladzim, belum subuh. Itu hal yang ringan tanpa kita sadari. Padahal sholat adalah ibadah yang sangat istimewa. Sholat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, keistimewanya adalah Allah langsung perintahkan sholat kepada Nabi kita Muhammad SAW tanpa perantara malaikat Jibril. Kalau ibadah-ibadah lainnya Allah melalui malaikat Jibril, melalui firman-Nya dalam Al-Quran. Tapi kalau sholat langsung Allah perintahkan pada waktu peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan selanjutnya yang kelima, pertanyaan Imam Ghazali kepada muridnya, apa yang paling besar? Muridnya ada yang menjawab, yang besar itu gajah, yang besar itu matahari, bulan besar. Karena matahari bisa menyinari dunia, bulan bisa menyinari dunia. Tapi keterangan dari Imam Al-Ghazali, yang paling besar adalah nafsu. Nafsu harus kita kendalikan. Jangan kita menghilangkan nafsu. Karena nafsu kalau kita hilangkan, kita nggak punya keinginan apa-apa. Yang perlu kita nafsu adalah kita kendalikan. Beda kita dengan hewan adalah kita diberi akal. Hewan punya nafsu, kita punya nafsu. Tapi kadang-kadang nafsu hewan itu lebih baik dari manusia. Hewan itu kalau ingin makan ketika lapar, dan dia berhenti kalau sudah kenyang. Kalau kita kadang-kadang nggak lapar, kita makan apa aja, kita makan. Yang bukan hak kita, kita makan. Yang seharusnya untuk anak yatim, yang seharusnya untuk fakir miskin, kita embat. Nah, itu harus kita jaga nafsu kita. Dengan apa? Minimal dengan puasa Senin Kemis. Kita jaga nafsu kita. Dan yang terakhir, pertanyaan Imam Ghazali kepada muridnya, apa yang paling tajam? Jawab muridnya sepakat, pedang Zulfikar paling tajam. Imam Ghazali mengatakan betul, pedang tajam, tapi yang paling tajam adalah lisan, lidah. Kalmu lisan ankamin kalmisinan. Tajamnya lidah lebih tajam dari pedang. Kalau luka badan karena pedang atau senjata tajam, insya Allah obatnya masih banyak. Tapi kalau luka hati karena lidah, di mana obat akan dicari? Jaga lidah kita. Lidah itu sarang maksiat. Bohong adalah maksiatnya lidah. Gibah maksiatnya lidah.
namimah maksiatnya lidah. Karena itu jaga lidah kita, karena itu lebih tajam dari pedang. Hadirin jamaah sekalian, inilah yang kami sampaikan. Pada zohirnya waktu ini pertanyaan ini disampaikan kepada murid-muridnya, pada hakikatnya pesan ini disampaikan kepada kita semua umat Islam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan akhirnya kami mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.